Sosok Debbie Finsky, dokter yang beri suntik lutut ke Teddy Minahasa dijuluki Ratu Anti Penuaan. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, tegas membantah soal tuduhan pemakaian narkoba yang ditujukan kepada dirinya. Bantahan tersebut sebelumnya diungkap Irjen Teddy Minahasa dalam keterangan tertulis yang ia sampaikan kepada awak media. Teddy menuturkan hasil tes urinnya bisa positif karena sebelumnya ia sempat menjalani tindakan suntik lutut, spinal dan ankle kaki dari Dr. Debbie Finsky di Finsky Tower pada Rabu 12 Oktober 2022, tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit sendiri telah menekankan Teddy Minahasa mengonsumsi obat yang bukan narkoba. Lantas, siapakah sosok Dr. Debbie Finsky ini? Berikut rangkuman sosok Dr. Debbie Finsky berdasarkan penelusuran tribunnews.com dari berbagai sumber. Dilansir Tribun Makassar, Dr. Debbie Finsky dikenal sebagai pakar kecantikan anti-aging yang menggunakan metode stem cell. Terapi stem cell menjadi terapi berbasis teknologi masa kini yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Terapi ini menggunakan darah tarik pusat dan jaringan bayi yang diambil sesaat setelah bayi lahir. Dr. Debbie Finsky pun berhasil mengembangkan pusat anti-aging dunia dimulai pada 2016 lalu yang diberi nama Celltouch Stem Cell Center. Celltouch Stem Cell Center berlokasi di Finsky Tower, Jalan Ciputat Raya nomor 22A, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Saat itu, Celltouch Stem Cell Center diresmikan langsung oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Bahkan, layanan kesehatan tersebut juga menjadi tempat pengobatan Yusuf Kala dan keluarga. Dr. Debbie Finsky diketahui telah 2 kali menerbitkan buku. Yang pertama berjudul Kecantikan Sempurna Anti Penuaan yang terbit pada 2012 dan Kekuatan Seorang Pria yang terbit pada 2017. Berkat keuletannya berkecimpung di dunia pengobatan anti-aging, Dr. Debbie Finsky pun dijuluki sebagai Ratu Anti Penuaan. Dilansir laman resmi pribadinya, profdrdebbiefinsky.com, berikut riwayat pendidikan dan penghargaan yang pernah didapat oleh Dr. Debbie Finsky. Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Di tahun 1986 sampai 1990. Fakultas Kedokteran Atmajaya Jakarta di tahun 1990 sampai 1993. Sertifikasi Dewan dalam Pengobatan Anti-Aging Paris di tahun 2008, Dewan Sertifikasi Nutrisi Brussels di tahun 2011. Spesialis Pengobatan Anti-Aging WOSAM Paris di tahun 2006 sampai 2008, Spesialis Hormon Internasional Brussels di tahun 2010 sampai 2012. Master of Preventive Medicine and Anti-Aging, Dresden International University Jerman di tahun 2013. Program Doktor di Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology Rusia di tahun 2016. Dianugerahi sebagai Profesor Kedokteran Anti Penuaan di Evre International University Barcelona, Spanyol di tahun 2018. Dilansir laman resmi finskytower.com, Finsky Tower adalah pusat anti-aging yang terletak di Jalan Pondok Pinang Raya nomor 22 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Finsky Tower memiliki pusat penelitian sel induk dan menyediakan pengobatan untuk stroke, diabetes mellitus tipe 1 atau tipe 2, dan penyakit kardiovaskular serta penyakit degeneratif lainnya. Tak hanya itu, Finsky Tower juga memberikan kesempatan bagi dokter atau institusi Indonesia dan internasional untuk bekerja dan bekerja sama dalam bidang preventif dan anti-aging. Dr. Debbie Finsky sendiri menjadi direktur utama di Finsky Tower tersebut. Diwartakan tribunnews.com sebelumnya, ex-Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa buka suara soal tuduhan dirinya memakai narkoba. Pengakuan itu disampaikan melalui keterangan tertulis kepada awak media. Kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat pun membenarkan soal keterangan tertulis tersebut. Dia membenarkan Irjen Teddy Minahasa yang membuat keterangan tersebut. Dalam keterangan itu, Irjen Teddy menyatakan tuduhannya sebagai pemakai narkoba bermula saat dirinya menjalani tindakan suntik lutut, spinal dan ankle kaki di Finsky Tower sekitar pukul 19 pada Rabu 12 Oktober. Lebih lanjut, Teddy mengaku keesokan harinya ia juga melakukan tindakan perawatan akar gigi di RS Medistra.
Untuk menjalani perawatan akar gigi tersebut, Teddy pun kembali menjalani bios total selama 3 jam.